Jauh di belahan selatan bumi, terhampar sebuah negeri yang ukurannya begitu luas hingga terasa seperti sebuah dunia tersendiri. Sebuah benua yang dipisahkan samudera luas dari daratan lain, tempat alam berkembang dengan cara yang berbeda selama jutaan tahun. Inilah Australia, negeri yang dikenal karena guru merahnya, laut birunya, satwa-satwa unik, dan budaya kuno yang masih hidup hingga hari ini. Namun Australia bukan sekadar negara modern dengan kota-kota besar dan pantai terkenal. Di balik semua itu, tersimpan bentang alam purba yang membuat setiap perjalanan terasa seperti melintasi berbagai dunia dalam satu tempat. Perjalanan kali ini dimulai dari selatan menuju jantung pedalaman Australia. Semakin jauh meninggalkan kota, warna hijau perlahan menghilang, berganti tanah merah yang membentang tanpa akhir. Jalan panjang memotong gurun tandus dengan langit luas yang seakan tidak memiliki batas. Di tengah keheningan itu, muncul sebuah batu raksasa yang berdiri sendirian di tengah padang merah. Uluru. Uluru bukan sekadar formasi batu biasa. Monolit raksasa ini menjulang setinggi ratusan meter dari tanah gurun, seolah muncul langsung dari inti bumi. Bagi masyarakat aborigin Anangu, Uluru adalah tempat suci yang dipercaya menyimpan kisah penciptaan leluhur mereka sejak ribuan tahun lalu. Setiap lekukan batu, gua kecil, dan jalur di sekelilingnya memiliki makna spiritual yang diwariskan turun-temurun. Ketika matahari terbit, permukaan Uluru berubah menjadi oranye terang yang hangat. Saat siang tiba, warnanya menjadi merah membara, dan ketika senja turun perlahan berubah menjadi ungu gelap yang misterius. Batu ini tampak hidup, seperti bernapas bersama waktu dan langit gurun yang sunyi. Tak jauh dari Uluru berdiri Kata Chuta atau The Olgas, sekumpulan kubah batu besar yang muncul dari tanah tandus seperti benteng kuno milik dunia lain. Formasi ini terdiri dari puluhan kubah batu raksasa yang dipisahkan lorong-lorong sempit dan lembah tersembunyi. Ketika berjalan di antara dinding batu merahnya, suasananya terasa begitu sunyi dan sakral, seakan membawa siapapun masuk ke masa ketika alam masih menjadi penguasa mutlak bumi. Dari pedalaman gurun, perjalanan bergerak menuju wilayah timur Australia. Di negara bagian New South Wales, lanskap berubah drastis menjadi pegunungan hijau yang diselimuti kabut kebiruan. Inilah Blue Mountains, kawasan pegunungan yang namanya berasal dari uap minyak pohon eukaliptus yang memenuhi udara. Hutan lebat membentang sejauh mata memandang. Air terjun jatuh dari tebing tinggi, sementara lembah-lembah dalam dipenuhi kabut tipis yang bergerak perlahan. Di antara semua pemandangan itu, berdiri Three Sisters, 3 batu besar yang menjulang seperti penjaga kuno lembah di bawahnya. Legenda suku aborigin setempat mengatakan bahwa batu-batu ini dulunya adalah 3 perempuan yang diubah menjadi batu demi melindungi mereka dari bahaya. Lebih jauh ke wilayah utara pedalaman, Kings Canyon menghadirkan pemandangan yang benar-benar berbeda. Tebing-tebing batu setinggi lebih dari 100 meter membelah bumi, menciptakan jurang besar yang dipahat oleh waktu selama jutaan tahun. Dari atas, gurun luas terlihat tak berujung. Namun di dasar ngarai tersembunyi sebuah oasis hijau bernama Garden of Eden. Di tempat ini, kolam air alami dikelilingi pepohonan hijau yang tumbuh subur di tengah lingkungan kering dan panas. Burung-burung kecil terdengar di antara dedaunan, sementara air jernih memantulkan cahaya matahari yang masuk melalui celah tebing. Kontras antara gurun tandus dan oasis hijau ini membuat Kings Canyon terasa seperti dunia rahasia yang tersembunyi di jantung Australia. Tak jauh dari Alice Springs terbentang McDonald Ranges, pegunungan purba yang telah berdiri sejak ratusan juta tahun lalu. Tebing merah, ngarai sempit, dan kolam air biru membentuk lanskap yang terlihat liar namun menenangkan. Tempat-tempat seperti Stanley Chasm dan Ormiston Gorge menjadi lokasi penting bagi masyarakat aborigin sekaligus tujuan bagi para petualang yang ingin melihat sisi paling kuno Australia. Ketika perjalanan bergerak menuju Simpson Desert, dunia kembali berubah menjadi lautan pasir merah. Gurun ini terkenal dengan bukit-bukit pasir panjang yang membentang seperti gelombang raksasa. Angin gurun membentuk pola-pola halus di permukaan pasir, menciptakan pemandangan yang tampak sederhana namun memukau. Di sini tidak ada suara kota, tidak ada keramaian manusia. Hanya hembusan angin, jejak kanguru di pasir, dan langit malam yang dipenuhi jutaan bintang. Simpson Desert mengajarkan bahwa kesunyian juga bisa menjadi sesuatu yang indah. Menuju barat,
Perjalanan melintasi Nullarbor Plain, salah satu dataran paling tandus dan luas di Australia. Jalan lurus panjang membelah tanah kapur tanpa pohon sejauh ratusan kilometer. Berkendara di sini terasa seperti bergerak di dunia tanpa akhir. Di sisi selatan, tebing Great Australian Bight menjulang dramatis di atas samudera luas yang ombaknya menghantam batuan dengan keras. Setelah melintasi pedalaman yang keras, Australia memperlihatkan wajah lainnya melalui laut tropis di Queensland. Di bawah permukaan air biru terbentang Great Barrier Reef, sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bahkan dapat terlihat dari luar angkasa. Karang-karang hidup membentuk dunia bawah laut penuh warna. Ribuan spesies ikan berenang di antara koral, penyu laut bergerak perlahan, sementara parimanta melayang seperti bayangan raksasa di air jernih. Tempat ini bukan hanya surga bagi penyelam, tetapi juga salah satu ekosistem paling penting di bumi. Tak jauh dari sana terdapat Whitsunday Island, gugusan pulau tropis dengan pasir putih dan laut sebening kristal. Whitehaven Beach menjadi permata paling terkenal di kawasan ini. Pasirnya sangat halus dan hampir seluruhnya tersusun dari kuarsa murni. Ketika air laut bergerak mengikuti pasang surut, tercipta pola alami berwarna biru dan putih yang tampak seperti lukisan abstrak raksasa. Di utara Queensland berdiri Daintree Rainforest, hutan hujan tertua di dunia yang usianya diperkirakan lebih dari 180 juta tahun. Hutan ini bahkan lebih tua daripada Amazon. Pepohonan besar menjulang tinggi menutupi langit, akar-akar raksasa menyelimuti tanah, dan udara terasa lembab serta penuh aroma tumbuhan liar. Burung kasuari dengan warna biru cerah berkeliaran di antara semak-semak, sementara sungai-sungai kecil mengalir menuju laut. Berjalan di Daintree terasa seperti melangkah mundur ke zaman ketika dinosaurus masih hidup. Tak jauh dari hutan itu terdapat Cape Tribulation, tempat unik di mana hutan hujan tropis bertemu langsung dengan Great Barrier Reef. Sangat sedikit tempat di dunia yang memiliki perpaduan alam seperti ini. Di negara bagian Victoria, Great Ocean Road menghadirkan salah satu perjalanan pantai paling indah di dunia. Jalan berliku ini mengikuti garis pantai selatan Australia, melewati tebing curam, hutan hujan, dan desa-desa kecil di tepi laut. Pemandangan paling terkenal di kawasan ini adalah 12 Apostles, deretan batu kapur raksasa yang berdiri di tengah ombak samudera. Saat matahari terbenam, batu-batu itu berubah warna menjadi emas dan jingga, menciptakan panorama yang dramatis. Australia Barat menyimpan keajaiban lain bernama Horizontal Falls di wilayah Kimberley. Fenomena ini terjadi ketika arus pasang laut bergerak sangat kuat melalui celah sempit di antara tebing batu, menciptakan ilusi air terjun horizontal. Pemandangan ini begitu unik hingga disebut sebagai salah satu keajaiban alam terbesar di dunia. Masih di Kimberley terdapat Bungle-Bungle Range di Purnululu National Park. Kubah-kubah batu bergaris hitam dan oranye berdiri memenuhi lembah, menciptakan pemandangan seperti sarang lebah raksasa dari udara. Selama ribuan tahun, tempat ini hanya dikenal oleh masyarakat aborigin sebelum akhirnya ditemukan dunia modern pada abad ke-20. Perjalanan menuju selatan membawa kita ke Coober Pedy, kota tambang opal yang unik karena sebagian besar penduduknya tinggal di bawah tanah. Suhu gurun yang sangat panas membuat rumah-rumah bawah tanah menjadi pilihan terbaik. Gereja, hotel, hingga toko berada di dalam bukit batu, menciptakan suasana seperti kota di planet lain. Di Tasmania, Australia memperlihatkan sisi yang lebih dingin dan liar. Chradle Mountain menjulang di tengah hutan lebat dengan danau tenang di kakinya. Kabut tipis sering turun di pagi hari, sementara udara pegunungan terasa sangat segar. Jalur pendakian Overland Track yang menghubungkan Chradle Mountain dengan Lake Estaclair dikenal sebagai salah satu jalur trekking terbaik di dunia. Masih di Tasmania, Wineglass Bay menghadirkan teluk berbentuk setengah lingkaran dengan laut biru jernih dan pasir putih bersih yang terlihat sempurna dari atas bukit.
Namun Tasmania juga menyimpan sejarah gelap di Port Arthur, bekas koloni tahanan Inggris abad ke-19. Bangunan-bangunan tua yang kini menjadi runtuhan berdiri sunyi di tepi laut, mengingatkan masa ketika Australia menjadi tempat pembuangan narapidana. Berbeda dengan suasana sunyi Tasmania, Gold Coast menghadirkan kehidupan modern penuh energi. Gedung pencakar langit berdiri di tepi pantai panjang dengan ombak besar yang menjadi surga para peselancar. Tak jauh dari sana, Byron Bay menawarkan suasana lebih damai. Kota kecil ini terkenal karena pantainya yang indah, mercusuar Cape Byron, dan budaya santai khas pesisir Australia. Matahari terbit pertama di daratan Australia dapat disaksikan dari sini. Di Queensland terdapat Fraser Island atau Kagari, pulau pasir terbesar di dunia. Meskipun seluruh pulau terbentuk dari pasir, tempat ini dipenuhi hutan hujan, danau air tawar jernih, dan satwa liar seperti dingo yang berkeliaran bebas. Perjalanan menuju Sydney membawa kita ke ikon paling terkenal Australia. Sydney Opera House berdiri megah di tepi pelabuhan dengan atap putih menyerupai layar kapal. Bangunan ini menjadi simbol seni dan arsitektur modern Australia. Tak jauh darinya membentang Sydney Harbour Bridge, jembatan baja besar yang menghubungkan dua sisi pelabuhan. Saat malam tahun baru tiba, langit di atas jembatan ini dipenuhi pertunjukan kembang api yang dikenal di seluruh dunia. Bondi Beach memperlihatkan budaya pantai Australia yang sesungguhnya. Peselancar memenuhi ombak besar, sementara jalur Bondi to Choge Walk menawarkan pemandangan tebing laut yang spektakuler. Di Canberra, suasana terasa lebih tenang dan tertata. Danau Lake Burley Griffin berada di pusat kota, dikelilingi taman dan bangunan pemerintahan modern. Australia juga memiliki tempat-tempat unik seperti Phillip Island, tempat ribuan penguin kecil berjalan pulang ke sarang mereka setiap senja. Di Esperance dan Lucky Bay, kanguru sering terlihat santai di pantai berpasir putih dengan air sebening kaca. Wave Rock di Western Australia memperlihatkan batu granit raksasa berbentuk ombak membeku. Sementara Perth menghadirkan kombinasi kota modern dan alam melalui Swan River dan Kings Park. Di Rottnest Island hidup quokka, hewan kecil yang terkenal karena ekspresi wajahnya yang tampak selalu tersenyum. Banyak wisatawan datang hanya untuk melihat hewan mungil yang menjadi simbol kebahagiaan pulau itu. Di Ningaloo Reef, penyelam dapat berenang berdampingan dengan hiu paus, ikan terbesar di dunia. Sedangkan Shark Bay terkenal karena lumba-lumba liar Manckinia dan Stromatolite, bentuk kehidupan purba yang masih hidup hingga sekarang. The Penacheles di Guru Nambung memperlihatkan ribuan pilar batu kapur yang berdiri di atas pasir kuning seperti reruntuhan kota alien. Sementara di Broome, Cable Beach menghadirkan pemandangan unta berjalan di tepi laut saat matahari tenggelam. Lake Argy di utara Australia adalah danau buatan raksasa yang menjadi habitat ribuan burung air dan buaya air tawar. Kakadu National Park menghadirkan perpaduan rawa luas, air terjun besar, seni cadas aborigin, dan satwa liar khas Australia. Tak jauh dari Darwin terdapat Litchfield National Park dengan air terjun bertingkat dan kolam alami yang menjadi tempat favorit untuk berenang di tengah cuaca panas tropis. Di dekat Alice Springs berdiri Devil's Marbles atau Karlu-Karlu, kumpulan batu granit besar yang tampak bertumpuk secara mustahil. Tempat ini dipercaya memiliki nilai spiritual penting bagi masyarakat adat setempat. Danau Erie di South Australia memperlihatkan dua wajah berbeda. Sebagian besar waktu, permukaannya kering dan putih seperti gurun garam. Namun ketika hujan besar datang, cekungan raksasa ini berubah menjadi danau luas yang dipenuhi kehidupan dan ribuan burung migrasi. Perjalanan akhirnya berakhir di Flinders Ranges. Pegunungan tua dengan lapisan warna merah, oranye, dan ungu ini menyimpan fosil kehidupan purba yang berusia ratusan juta tahun. Dari udara, Wilpena Pound terlihat seperti amfiteater alami raksasa yang tersembunyi di tengah gurun. Australia bukan sekadar negeri kanguru dan pantai indah. Ia adalah benua penuh kontras, tempat alam liar, budaya kuno, sejarah manusia, dan kehidupan modern bertemu dalam satu ruang yang luar biasa luas.
Dari gurun merah Uluru hingga hutan purba Daintree, dari ombak Bondi hingga sunyi Simpson Desert, setiap sudut Australia menyimpan kisah yang membuat siapapun merasa kecil di hadapan kebesaran alam.